Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ihwan fillah rahimani wa iyyakumullah. Alhamdulillah kita ketemu kembali untuk melanjutkan kajian kitab Minhajul Muslim di Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah ta'ala. Hari ini jadwalnya Ustaz Zamrani, beliau ada udzur ya. Kita melanjutkan pembahasan wali-wali syaitan ya. Nah. Baik. Sekarang asani yang kedua, ihbaru rasuli alaihi salatu wassalam, atau ihbar rasul alaihi salam bidzalika fi qaulihi. Jadi kabar Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu, maksudnya tentang wali-wali syaitan. Baik. Sebelumnya kita bahas dulu tentang kabar-kabar dari Al-Qur'an tentang adanya wali-wali syaitan. Sekarang berdasarkan hadis Nabi SAW, sesuatu yang ada ya, sesuatu yang jelas, akurat tentang adanya wali syaitan. Ya. Baik. Ini berjelas juga dalam ayat dalam surat Mujadilah. Gimana? Istahwada alaihim syaitanu fa'ansahum dzikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbus syaitani humul khasirun. Itu tentang mereka adalah tentaranya atau golongannya siapa? Syaitan. Nah, golongan syaitan tidak lain, dia adalah wali-walinya syaitan. Dan wali syaitan ini bisa dari kalangan jin atau dari kalangan manusia. Dalam surat alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang memberi rasa was-was, rasa bimbang, rasa ragu ya, rasa maju mundur ya pada dada-dada dari manusia, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin atau dari kalangan manusia. Nah, sesuatu yang kita pelajari ya untuk mengantisipasi diri ya. Nah, jangan sampai kita jadi wali syaitan, tetapi jadilah kita wali Allah ya, yang beriman dan bertakwa, yang taat ya kepada perintah Allah dan taat kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fi qaulihi, dalam sabdanya ya tentang wali syaitan, lamma ra'a najman, tatkala ra'a, beliau melihat, najman apa? Sebuah bintang. Najman bintang satu, kalau jamaknya apa? An-nujum ya, nujum, bintang-bintang. Qad rumiya bihi, sungguh bintang itu rumiya, dilemparkan. Nah, inilah sebuah perbedaan ya antara orang beriman dan ahli apa? Ahli apa? Fisika ya. Nah, ketika lihat bintang dilempar, mereka mempunyai keyakinan itu apalah, mungkin komet ya, mungkin komet atau rasi bintang atau apalah. Tapi dalam Islam tidak ya, ada sebuah fenomena yang di situ ada mendasar dalam sebuah keyakinan. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam
Perhatikan di sini. Beliau melihat sebuah bintang. Qatrumiyah sungguh dilemparkan, berarti melesat bintang ini. Ya. Nah, bihi dengannya. Fastanaro dan istanaro. Bintang itu apa? Bersinar. Seperti ada bola api bersinar. Ya, mirip yaitu komet ya. Nah, mungkin pelajaran fisika ada komet. Bintang yang sedang melesat dan mempunyai sinar. Nah, mempunyai sinar. Kala beliau bersabda, mukhatiban ashabahu, dalam keadaan mukhatiban, memberi khutbah ya, memberi omongan ashabahu pada para sahabatnya. Para sahabatnya dia memberi sebuah omongan melihat adanya gejala alam bintang yang berlari atau meteor ya. Kalau meteor ke bawah ya, meteor. Nah, ma kuntum taquluna limisli hadhihi fil jahiliyati. Kata beliau bertanya pada para sahabat, ma kuntum, apa sering apa? Ma kuntum taquluna, apa yang sering, karena kalau masuk film mudhari maknanya apa? Sering. Apa yang sering kalian katakan limisli hadhihi, semisal ini fil jahiliyah, dalam masa jahiliyah dulu. Kalau ada bintang bersinar melesat ya, komet atau mungkin meteor bahasa alam IPA ya zaman sekarang, apa yang kalian sering katakan? Kalau di kita ya, mungkin orang Jawa ada pulung. Nah, ada istilah orang Jawa namanya pulung. Zaman saya ada pulung. Pulung itu ada menandakan ada orang yang meninggal dalam keadaan tragis. Mereka ketir-ketir, khawatir ya. Jadi memberi sebuah fenomena jelek. Baik. Kalau mereka mengatakan para sahabat, kunna naqulu, kami sering mengatakan kalau ada itu ya, meteor atau berjalan, yamutu azimun au yuladu azimun. Sering kami mengatakan yamutu, akan mati, azimun. Siapa? Azimun, orang agung atau orang besar. Jadi akan mati orang yang punya nama besar. Ya, orang yang punya nama besar. Baik. Atau yuladu, akan dilahirkan, azimun, orang yang agung atau orang yang besar. Jadi pertanda akan mati orang yang besar ya, orang yang agung, dan juga atau akan lahir orang yang agung. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu, sesungguhnya kejadian ini gitu ya, la yurma, tidaklah dilemparkan bintang itu, bihi dengannya, limautin ahadin, bukan sebab matinya seseorang, wala lihayatihi, dan juga tidak karena hidupnya seseorang. Nah, jadi Islam membantah ya akan apa? Akan keyakinan orang jahiliyah. Ya, akan keyakinan orang jahiliyah di mana mereka percaya bintang ketika melesat ya dan bersinar ada orang mati atau akan ada orang yang lahir, keduanya apa? Orang-orang yang besar atau berpengaruh. Semuanya didustakan dalam Islam. Ya, didustakan dalam Islam. Baik, walakin Rabbuna idza tabaraka wa ta'ala, walakin akan tetapi
Rabbuna, Tuhan kita ya, Rabb kita, tabaraka wa ta'ala, yang maha memberkati dan maha tinggi, idza qadha, apabila qadha amran, memutuskan satu perkara. Jadi jika Allah memutuskan satu perkara, sabbaha hamlatul arsi, sabbaha maka akan bertasbih, hamlatul arsi, pemikul ars. Berapa jumlahnya? Wa yahmilu arsa rabbika yawma idzin samaniyah, dan akan memikul ars Rabbmu pada hari itu berapa? Samaniyah. Samaniyah berapa? 8 ya, 8. Yang mana jarak antara kuping sama pundak perjalanan berapa? 500 tahun ya, 500 tahun. Berapa gedenya malaikat yang memikul ars. Ya. Baik. Jadi luar biasa ya, makhluk Allah yang paling besar, yaitu ars ya. Nah. Baik, jadi memutuskan satu perkara, memutuskan sebuah takdir ya yang akan terjadi. Yang akan terjadi. Nah, maka bertasbih. Apa bertasbih itu? Membaca apa ya? Subhanallah. Subhanallah. Nah, mereka bertasbih memuji ya, mengagungkan kepada Allah akan peristiwa itu. Nah. Baik. Summa kemudian sabbaha ahlus samai, kemudian juga akan bertasbih ya ahlus samai, penduduk langit. Siapa penduduk langit? Malaikat ya, malaikat. Nah, atau makhluk yang Allah tidak sampaikan pada kita. Alladzina yalunahum, yang mereka yalunahum, di bawah mereka ya, di bawah siapa? Pemikul ars ya. Nah, summa alladzina yalunahum, kemudian yang yalunahum, di bawah mereka lagi, makhluk lagi. Summa hatta, sehingga ya belugha, sampai atasbihu tasbih ahla hadis samai, penduduk langit ini. Langit maksudnya langit siapa? Langit dunia. Jadi hewan langit berapa lapis? 7 kan? 7 lapis. Baik. Alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa ya. Tidak kalian tahu tentang Allah ciptakan langit yang sab'a, 7 lapis. Nah, masing-masing masing-masing langit ada penghuninya dan ada pintunya ya, ada pintunya. Baik, jarak antara langit satu dengan yang lainnya di atasnya berapa hewan? Panjang, yang kesal juga 500 tahun. Baik. Dan langit yang di atas kita inilah namanya langit dunia, yang biasanya bintang-bintang. Dalam surat Al-Mulk ayatnya tentang walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan telah kami hiasi langit dunia dengan masabih, bintang-bintang. Artinya bintang ini adalah hiasannya langit dunia, ya, langit dunia. Nah, adapun langit di atasnya Allah yang lebih tahu apa hiasannya di sana. Ya. Jadi jangan teori mungkin sekarang yang bisa keluar angkasa mungkin NASA ya. NASA yang di Amerika mengklaim
langit itu tidak ada. Jadi ke atas itu kosong, ya kan, kosong. Nggak bisa pesawat itu kemudian nabrak suatu dinding, nggak bisa. Jadi kosong. Ini sangkaan mereka. Padahal mereka nggak bisa melampaui bintang yang paling jauh, ya kan? Nah, mereka nggak bisa. Bagaimana dia mengklaim di atasnya tidak ada sebuah hal yang bisa ditabrak. Nah, ya. Jadi inilah ilmu manusia yang lemah, yang tentu menilai dengan sesuatu yang mereka capai atau mereka bisa diindera gitu kan. Padahal langit dunia adalah cuma perhiasannya langit dunia dihiasi dengan bintang-bintang. Mereka belum bisa mencapai bintang-bintang. Ya. Nah. Baik, kembali ke sini. Jadi apabila Allah memutuskan perkara, misalkan akan ada misalkan perang besar misalkan, atau pada hari kiamat akan terjadi, Dajjal muncul, Nabi Isa muncul, ya, Imam Mahdi akan muncul. Ini perkara yang akan menjelang hari kiamat. Allah akan putuskan terjadi pada bulan ini, terjadi pada tahun ini misalnya. Itu penduduk langit sudah mendapatkan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertasbih. Nanti ke bawahnya bertasbih, ke bawahnya bertasbih sampai ke langit dunia. Baik. Nah, ketika di langit dunia ini, Wan, summa yas'alu ahlu samai hamlatar asi. Ketika tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai ke bawah, ya. Nah, kemudian yas'alu akan bertanya penduduk langit dunia, ya, hamlatar asi, kepada pemikul ars. Wahai pemikul ars, ada apa? Ada apa? Nah, kok suara tasbih menggema dari atas sampai ke bawah? Baik. Madza qala rabbuna? Apa yang telah berkata Rabbuna, Tuhan kita? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan terjadi? Fayukhbiruhum, maka pemikul ars yukhbiruhum, mengabari mereka. Nah, jadi beritanya tasbih saja kemudian diperjelas oleh siapa? Pemikul ars. Baik. Tsumma yastahbiru ahlu kulli sama'in. Kemudian yastahbiru, minta kabar, ya, ahlu kulli sama'in, penduduk setiap langit. Setiap langit minta, ada apa terus, ya. Nah, hatta ya belugha, sehingga sampai al khabaru, kabar itu ahla sama'id dunya, kepada penduduk langit dunia. Ya. Baik. Jadi berita akhirnya sampailah ke langit dunia. Fatahtifu sayatinu as-sam'a. Fatahtifu, maka mencuri gitu, ya. Mencuri as-sayatin, setan-setan, as-sam'a, pendengaran. Maksudnya apa mencuri pendengaran? Nguping, ya, nguping setan kepada apa yang diberitakan kepada penduduk langit dunia. Dan diceritakan gimana setan kok bisa ke atas? Apakah mereka punya tangga? Enggak. Apa? Ternyata mereka menumpuk satu dengan yang lain. Jadi gini terus sampai ke atas. Setan bisa, manusia gimana? Ya ambro, ya kan? Ya. Setan mungkin bisa menumpuk dirinya satu. Nah. Baik. Sehingga di sini setan bisa terbang apa tidak? Ya. Wallah alam, ya. Tapi kalau mereka menumpuk, nah berarti mereka nggak bisa terbang, kan? Karena dari menumpuk akhirnya sampailah berita itu ke langit. Berarti berapa juta, ya? Nah, ya wallah alam, karena fisiknya setan kita nggak tahu, ya. Nah, fayakdifunahu ila auliyaihim, maka berita itu, ya, oleh setan masukkan berita
au ila auliyaihim, kepada wali-wali mereka. Nah, menunjukkan hadis ini kan setan punya wali-wali atau punya penolong-penolong. Diberitakan yang mereka kuping ya dari langit tadi, diberitakan kepada wali-wali. Akan terjadi begini, akan terjadi begini. Nah, fama ja'u bihi, maka baik, fama maka apa-apa yang jauh mereka setan-setan datangkan bihi dengannya, ala wajhi, di atas caranya, fahuwa hakun, maka dia adalah hakun, sebuah apa? Kebenaran. Jadi apa yang dari setan tadi sebuah kebenaran. Walakinnahum, akan tetapi mereka setan, yaziduna, mereka apa? Tambah-tambahi, ya, mereka tambah-tambahi. Inilah yang bikin fitnah. Jadi beritanya A ditambah A, tambah setengah, tambah seperempat, tambah A. Baik, namanya berita kan ditambah-tambahi gitu kan. Ada orang keserempet sepeda gitu kan, ditambahi ngelompat, dia ngelompat 1 meter, enggak, lompat 10 meter, ada sepedanya muter, wis ditambah-tambah berita. Nah, padahal cuma keserempet terus gitu saja, ya. Baik. Nah, lebih-lebih sekarang zamannya fitnah, ada medsos ya. Nah, orang sedang berdiri di atas batu di sungai ya, itu wali Allah bisa terbang di atas air, ya, dan dia bisa apalah gitu ya. Jadi mau nambah-nambahi berita ya, nambah-nambahi berita. Baik. Jadi inilah kerja setan ya. Nah, jadi hadis ini telah ya menunjukkan, hadis riwayat Muslim, bahwasanya setan punya wali, punya penolong yang akan diberitahu oleh setan kabar-kabar dari langit, ya, kabar dari langit. Nah, di sini bisa jadi siapa wali setan ya? Ya, orang syirik kan, para dukun, ya kan, ahli sihir, ya, yang mereka memang dekat dengan setan, ya, dengan setan. Sehingga juga para peramal ya, mereka adalah bisa jadi wali-wali setan. Atau orang indigo itu orang normal apa tidak, hewan? Enggak normal, hewan. Yakin ya, orang indigo itu enggak normal. Jangan disangka orang yang normal. Mereka enggak normal, bukan manusia. Artinya bukan manusia yang normal. Suatu yang salah, orang indigo dianggap punya kelebihan, punya indera keenam, ya. Bagaimana mbak enggak normal dikatakan sesuatu yang punya kelebihan? Nah, justru kalau orang dia tidak beriman kepada Allah ya, dia tidak punya akidah yang kuat, sangat gampang dibelokkan oleh setan, ya, dibelokkan oleh setan. Karena mereka punya sisi kelebihan, sering nyepi, sering mengucil dari orang, ya, sehingga bisikan-bisikan setan lebih mereka rasakan. Itu hal yang perlu kita waspadai. Nah, diantaranya ya orang-orang ini ya yang merasa punya indra keenam, padahal siapa indra keenam dimaksud adalah setan yang membantu dia, ya. Nah, baik, wa fi qaulihi alaihi salatu wasalam, dan dalam juga sabda alaihi salatu wasalam, lamma suila anil kuhan, tatkala beliau ditanya tentang al-kuhan. Apa kuhan? Para dukun. Al-kuhan, para dukun. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisu bi syai'in, mereka tidak punya apa-apa. Laisu bi syai'in, tidak ada sesuatu. Maksudnya mereka enggak punya apa-apa. Nah, ini hal yang juga perlu
kita yakini. Jadi dukun itu manusia yang nggak punya apa-apa. Kalau mereka katakan bisa melihat apa ya sesuatu yang lain, itu hanya klaim mereka. Terbukti banyak dukun-dukun yang apa ya Pak? Menipu, ya kan? Menipu. Di zaman sekarang kita diperlihatkan oleh Allah bagaimana para dukun itu tugasnya apa? Hanya menipu. Mereka katakan bisa menggandakan uang, ya kan? Mereka bisa menyembuhkan penyakit, ya, atau memindah penyakit, ya, atau bisa menjadikan orang kaya atau menjadikan orang bisa membantu guna-guna atau pelet dan sebagainya. Nah itu sebenarnya apa? Kerja dengan siapa hewan? Dengan setan, ya. Mereka kerjasama dengan setan. Dan mereka kerjasama dengan setan mempunyai apa? Syarat-syarat yang mengerikan, ya, syarat-syarat yang sangat-sangat bertentangan dengan aturan atau hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Nabi sampaikan dukun itu nggak punya apa-apa, ya, laisu bisyai. Nah, faqalu, maka para sahabat bertanya, "Na'am, innahum yuhaddisunana ahyanan bisyai'in fayakunu haqqan." Iya ya Rasulullah, tapi sesungguhnya mereka berbicara kepada kami ahyanan, kadang-kadang dengan sesuatu yang terjadi beneran gitu kan, yang terjadi beneran. Iya. Tidak ada sesuatu, tapi kadang-kadang terjadi dukun apa ya Pak? Mengucapkan sesuatu yang benar-benar terjadi. Hakon, fayakunu hakon. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala, beliau mengatakan tilkal kalimat minal haq. Itu sebuah kalimat yang hak, apa? Minal haq, dari sebuah kebenaran. Ya. Itu ada kalimat sesuatu yang benar. Yahtifuha al-jinnu, yang memasukkannya, ya, al-jinnu, kalangan jin. Nah, apa misalkan, ya, anim, ya, misalkan datang mana nih pendukun, tiba-tiba dukunnya nyentuh, padahal dia tidak kenal, tidak apa. Kamu dari Gresik, ya, dari dekat KKB, ya, misalnya. Animnya langsung apa? Teratap. Kok tahu, ya? Ya kan? Kok tahu, ya? Ya, karena sebelumnya apa ya? Bisa jadi jin punya apa? Dukunnya punya apa? Mata-mata, mungkin dari kalangan jin atau mungkin dari kalangan manusia. Jadi cara apa ya Pak, ya? Di antara trik atau triknya dukun untuk menambah percaya, ya, kepada si pasien, ya, caranya di antara demikian. Sehingga pasien merasa sangat apa? Kagum. Kalau sudah kagum, langsung kemudian apa? diperas gitu kan. Anda pengen apa? Tokonya laris kan? Nah, gampang, ya. Anda pengen apa itu? Siapa itu orang yang cakep atau apa jadi pacar sampean kan? Oh, gitu kan. Gampang. Sini 5 juta, nanti cek. Sini 10 juta. Memeras, ya, Pak. Jadi memeras. Ya. Baik. Atau kasus yang kita saksikan sendirinya dari berita, para dukun yang katanya berjanji bisa menggandakan uang. Anda berapa? 1 juta, nanti bisa 10 juta. Atau 1 miliar bisa berapa? 10 miliar. Kan seneng kan? Tanpa kerja, tanpa apa, uangnya langsung mengembang. Tapi ternyata ketika uang diserahkan, nah, janjinya apa? Meleset. 1 bulan, ya, masih belum sempurna ritualnya. Tunggu 1 bulan lagi. Datang lagi. Waduh,
masih apa anunya belum apa ini. Sampai ditagih, silahkan datang ke sini, kita adakan ritual, besok pasti cair, gitu kan. Begitu ritual dia datang, dikasih minum. Apa minumannya hewan? Kasih racun, kasih apa sehingga orangnya meninggal. Lihat terjadi kan beberapa. Nah, taib. Atau di mana yang tertangkap Dimas ya, Dimas Kanjeng ya. Di mana itu? Probolinggo. Nah, juga gitu kasus. Anak buahnya yang tahu ketika mau mengungkap, ternyata dibunuh, ya kan dibunuh. Nah, sehingga satu hal yang mengenaskan ya, ada sampai 200 miliar enggak salah ya. 200 miliar ketipu. Nah, jadi ayo lehwan, tanamkan diri kita. Dukun tidak punya sesuatu, dia kerjanya cuma nipu, dia nipu. Jadi orang malas, orang yang nggak punya semangat kerja, ya, itu kerjanya nipu, memeras dengan iming-iming yang dibikin-bikin gitu kan, dibikin-bikin sehingga pasiennya langsung gembira, langsung setuju ya dengan apa yang dia lakukan. Baik. Jadi misalkan ada sesuatu yang benar, itu adalah dari jin yang mencuri dari langit tadi ya, kemudian disampaikan kepada beliau. Nah, pada pasiennya tadi. Baik, fayukirru fi uduni walihi, maka ia menetapkan ya, maksudnya apa? Kalimat yang dari jin ini dia sampaikan di telinga walinya, jadi wali setan. Fayaj'aluna ma'ha mi'ata kadbatin ya. Kemudian mereka para wali-walinya setan itu menjadikan berita tadi menjadi mi'ah. Mi'ah berapa? Mi'ah. Ghazi. Mi'ah berapa mi'ah? 100 kedustaan ya, ditambah 100 kedustaan. Nah, inilah berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walinya setan mencampurkan satu kebenaran ditambah berapa? 100 kedustaan ya. Baik, kemudian wa fi qauli, dan juga dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu. Hadis riwayat Muslim. Tidaklah minkum dari kalian dari seorang pun. Jadi tidaklah seseorang dari kalian para sahabat ya, dari seorang pun, illa kecuali waqad sungguh wukila, diserahi ya, maksudnya dia akan diberikan ya kepada si seseorang tadi qarinuhu, qarin ya, qarin ini teman. Nah, masing-masing kita punya qarin. Nah, qarin ini bisa apa? Menjerumuskan kita. Dalam surat Qaf apa? Qala qarinuhu rabbana ma adghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Ini qarin dari setan. Ya Allah, saya enggak menyesatkan dia, memang dia itu orang sesat, gitu kan? Nah, jadi sudah saya sampaikan pengecutnya iblis ya, pengecutnya setan ketika mengajak manusia sesat. Ketika sesat dia berlepas diri, tidak mau tanggung jawab. Surat kama sali syaitan itqala lil insani fur. Bagaimana setan ketika mengucapkan kepada setan kufurlah kalian. Tapi falam maka fara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Ketika setannya jadi kafir ya, nah, setan berlepas diri, saya berlepas diri dari kamu. Ya, saya takut kepada Allah Subhanahu. Jadi
Jangan sampai ya kita ikut-ikutan setan, karena setan sifatnya pengecut, ya kan? Tidak mau tanggung jawab. Tidak mau tanggung jawab. Baik, Allah sudah mengingatkan ya dalam surat Yasin, ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai bani Adam, janganlah kalian menyembah kepada setan. Innahu, sesungguhnya setan itu bagi kalian musuh yang nyata. Walaqad adalla jibillan katsira afalam takunu taqilun. Sungguh mereka sudah menyesatkan jibillan, generasi-generasi dari tahun-tahun sebelumnya yang sudah ia sesatkan. Kenapa kalian tidak berakal? Sebuah sindiran dari Allah Subhanahu wa taala. Kerja setan adalah memang menyesatkan manusia, tapi setelah mereka dapat disesatkan ya, setan berlepas diri, ya, setan berlepas diri. Nah, maka kita harus jaga diri kita jangan sampai dijadikan apa? Dijadikan oleh wali-wali setan, ya. Dengan apa? Ya dengan ilmu, ya. Kita bentengi diri kita dengan ilmu dari Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, agar tahu ini adalah hasutan setan, ya. Ini adalah perangkap setan, sehingga kita bisa membentengi diri dan mengganti ya dengan sesuatu yang menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terakhir wa fi qauli, dan juga dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yajri min ibni adama majrad dam. Perhatikan ya. Sesungguhnya syaitan yajri akan mengalir, ya, akan mengalir. Maksudnya akan masuk min ibni Adam, dari anak Adam. Kalian masuk enggak ini? Kalian masuk enggak? Setan akan masuk ke dalam peredaran darah, ya. Taib majrad dam, sebagaimana peredaran, tempat peredarannya darah. Loh, mungkin kita berpikir bagaimana kita dimasuki oleh makhluk lain. Nah, ya secara mungkin logika mungkin tidak bisa hewan, ya. Kita dimasuki orang, tapi secara nyata ada enggak orang dirasuki makhluk lain? Ada kan? Ada. Ya. Siapa? Zaim, ya. Zaim orang yang gagah, tapi tiba-tiba bersuara perempuan. Bisa enggak? Bisa kan? Dimasuki oleh setan. Nah. Baik. Atau pernah lihat orang yang tiba-tiba bentuknya itu berubah. Bentuknya berubah, matanya melotot, terus suaranya menggelegar, ya, sangat jauh dari biasanya gitu, ya, dari biasanya. Nah, ya, menunjukkan dia sudah kerasukan kerasukan oleh makar-makar atau setan. Dan setan lebih-lebih akan masuk ketika seseorang dalam keadaan marah. Dalam keadaan marah. Perhatikan, kalau orang sudah dalam keadaan marah, setan sangat bisa untuk menguasai dia. Ya kan? Sangat bisa menguasai dia. Sebagaimana orang kalau dalam keadaan suasana mabuk, ya. Setan juga sangat mampu untuk menguasai dia. Baik, maka ayo ikhwan, Nabi sudah sangat wanti-wanti, ya, ketika diminta nasihat, ausini ya, oleh sahabat, ya Allah, ya Rasulullah, beri wasiat pada saya. Apa jawaban Nabi? La taghdab, jangan jadi pemalas. La taghdab, sampai 3 kali. Karena kalau sudah posisi dia marah dan tidak bisa menguasai, dia akan dikendalikan oleh setan. Kalau orang sudah dalam marah, hewan,
piring bisa apa? Bisa terbang, ya kan? Piring bisa terbang. Nah, baik. Besi bisa apa? Lunak, ya. Besi bisa lunak. Nah, karena di apa gitu kan? Nah, kaca kadang bisa apa? Bisa remuk. Sesuatu yang kayak kerupuk. Nah, karena posisi marah. Nah, lebih-lebih perkataan. Kalau orang dalam keadaan marah, itu lihat perkataannya. Bahasa apa hewan? Bahasa kebun binatang, ya. Bahasa kebun binatang. Kalau orang sudah dalam keadaan marah. Baik. Ya. Apalagi dalam posisi marah, ya, dia bisa enggak dia mungkin sholat berjamaah atau melaksanakan ibadah pada Allah? Sangat berat, ya, sangat berat. Sangat berat. Nah, karena itu hadapi ya sikap ini. Nah, apabila setan masuk kepada kita, bentengi diri dengan banyak berzikir kepada Allah dan dengan memperbanyak ilmu. Nah, jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setan akan masuk kepada Bani Adam sebagaimana masuknya apa? Peredaran darah. Minal uruk, dari apa? Uruk. Uruk itu apa? Uruk itu urang nadi ya. Oh, urang nadi, urang di sini ya. Nah. Baik. Fadhayyiku alaih. Maka Nabi memberikan sebuah, perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah resep agar setan tidak bisa menguasai kalian, ya, kata beliau, fadhayyiku alaih, maka persempitlah alaihi kepada setan, majariyahu, kepada peredaran darah tadi, ya, itu bisaum. Apa saum? Dengan puasa. Nah, baik. Jadi kalau ada orang pemarah, ada orang yang gampang tersulut emosi, ya, maka Nabi SAW berikan resep apa? Perbanyaklah dia berpuasa, ya, karena dengan puasa akan bisa mempersempit jalannya apa? Darah, yang mana darah itu dikuasai oleh setan. Nah, ini sebuah apa ya? Resep Nabi SAW yang tentu akan dibenarkan para dokter, ya kan? Dimana dengan puasa akan bisa mengontrol emosi. Dengan puasa dia bisa apa? Memberikan, ya, cara berpikir yang positif. Nah, karena kebijaksanaan, ya, akan bisa dia raih dengan memperbanyak puasa. Ya. Baik. Baik. Siapa di antara kalian yang punya sifat pemarah berat? Nah. Ayo. Ya. Hadapi. Hadapi dengan ini, ya, dengan cara puasa. Dan semuanya ini, ya, perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam min ibni Adam, dari semua anak Adam. Artinya nggak akan luput orang itu akan dirasuki seperti ini. Ya. Baik. Sampai-sampai hal yang ngeri, kan? Dia sudah mempunyai pesantren, sudah mempunyai nama, ternyata apa hebat? Nah, dia menggampangkan berbuat dosa besar. Ya kan? Kasus penipuan, kasus pelecehan sosial seksual, ya kan? Kasus penggelapan misalkan donasi, ya, itu terjadi pada di kalangan agama, orang yang memiliki agama, menunjukkan bahwasanya setan tidak kehilangan cara, gitu kan, tidak punya kehilangan cara dalam menggait mangsa-mangsa, ya, karena mereka bisa masuk ke mana, Iwan? Ke peredaran darah, ya, masuk peredaran darah. Nah,
Baik, kalau sudah masuk peredaran darah, nah sudah, ya. Karena darah itu apanya manusia, Pak? Nyawanya, ya kan? Darah kan nyawa kita. Kalau misalkan darahnya habis gimana? Ya nggak akan bisa, ya orang bisa hidup. Nah, kalau sudah dimasuki setan dan dia tidak punya benteng, ya, nggak punya dia katakan filternya, ya, maka sangat gampang dia dikendalikan oleh setan. Nah, baik. Lanjut, ya. Sekarang yang ketiga, ya. Sekarang yang ketiga setelah hadis Nabi SAW. Nah, sekarang faktanya, ya. Nah, jadi mu'allif Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah ingin menunjukkan kepada kita wali-wali setan itu bisa apa? Bisa secara nyata kita lihat, gitu ya. Secara kita lihat berdasarkan cerita-cerita dari para ulama. Baik. Pertama adalah ma ra'ahu wa syahadahu mi'atu ulufil basar. Ma, apa-apa yang ra'ahu, melihatnya. Nah, apa-apa yang melihatnya, wa syahadahu, dan menyaksikannya. Mi'atu ulufin. Mi'ah berapa? Ratusan ribu. Jadi bisa disaksikan secara indera, ya, oleh ratusan ribu basyarin, apa? Manusia. Min, dari ahwali syaitaniyatin ghoribatin, dari ahwal keadaan syaitaniyah, setan-setan ghoribah, yang ghoribah. Apa ghoribah? Yang asing, fi kulli zamanin, di tiap-tiap zaman, wa makanin, dan tiap-tiap tempat akan disaksikan, ya. Insyaallah akan kita bisa bahas masalah ini pada pertemuan datang, yang menambah keyakinan kita memang siapa wali-wali syaitan ini berkentayangan, ya, di dunia nyata, ya, di dunia nyata yang bisa kita saksikan. Karena itulah alhamdulillah, ayo jaga diri kita, ayo perbaiki diri kita, ya, untuk menjadi wali-wali Allah, tidak terperosok, ya, oleh apa? Janji-janji palsu oleh siapa? Wali-wali dari syaitan. Ya. Baik, yakinlah godaan iblis, ya, godaan setan itu lemah. Nah, godaan iblis itu lemah. Nah, baik, mudah-mudahan bermanfaat kajian untuk malam hari ini. Kiranya hanya itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kemampuan pada kita untuk bisa mengamalkannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.